salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sela Angelin, mahasiswi Universitas Internasional Batam. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat video mengenai makna perayaan Katina beserta praktek berdana. Setiap tahun, mulai bulan Oktober sampai dengan bulan November, kita para umat dan simpatisan Buddhis dimanapun berada secara serentak akan dapat mengikuti perayaan Katina yang diselenggarakan di berbagai wihara. Di berbagai negara Buddhis, biasanya perayaan Katina atau Katina Puja dilaksanakan dengan sangat meriah dan bahkan paling meriah dibandingkan berbagai hari besar agama Buddha lainnya seperti Magha Puja, Waisakha Puja, maupun Asada Puja. Perbedaan ini disebabkan karena adanya makna khusus dan khas dalam perayaan Katina tersebut. Salah satu kekhususan yang terdapat dalam Katina Puja tersebut adalah bahwa pada hari-hari besar agama Buddha yang lain, para umat serta simpatisan Buddhis biasanya datang ke wihara untuk berperan serta secara pasif dalam kegiatan yang diadakan waktu itu. Pengertian berperan secara pasif ini adalah bahwa para umat seusai melaksanakan puja bakti, kemudian biasanya mereka segera kembali ke rumah masing-masing. Berbeda ketika mengikuti perayaan Katina. Seluruh umat maupun simpatisan Buddhis sejak zaman Sang Buddha masih hidup akan berperan aktif dalam perayaan ini. Mereka berperan aktif dengan mempersembahkan dana berupa 4 kebutuhan pokok para biku. Keempat kebutuhan pokok ini adalah kebutuhan biku akan makanan, jubah, tempat tinggal, serta obat-obatan. Oleh karena itu, dalam mengikuti perayaan Katina, dimanapun juga, para umat dan simpatisan Buddhis, bahkan para biku, sesekalipun hendaknya dapat merenungkan beberapa hal di bawah ini. Seperti para umat Buddha dalam menyambut perayaan Katina biasanya sejak beberapa waktu sebelumnya, mereka telah mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan Katina. Kemudian, ketika seorang umat atau simpatisan Buddhis menghadiri perayaan Katina, maka bila perayaan Katina itu dihadiri lebih dari 1 biku, atau bahkan dihadiri oleh sangha, yaitu para biku yang berjumlah 4, 5, atau lebih, maka pada saat mempersembahkan dana Katina tersebut, ia memiliki sedikit kemungkinan untuk memilih mempersembahkan dananya kepada biku yang mungkin dia sukai. Dengan demikian, pada saat mempersembahkan dana Katina, sesungguhnya para umat dan simpatisan Buddhis sudah mulai dilatih untuk rela mempersembahkan dana kepada biku siapapun juga tanpa harus memilih. Kemudian, persembahan dana Katina juga bisa mempunyai makna sebagai latihan meningkatkan kesadaran para umat dan simpatisan Buddhis akan manfaat keberadaan para biku. Selanjutnya, perenungan makna dana Katina ini bukan hanya berlaku untuk para umat dan simpatisan Buddhis saja, melainkan juga untuk para biku. Para biku sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan oleh Sang Buddha adalah merupakan para pertapa yang tidak mempunyai penghasilan ataupun menerima gaji dari lembaga manapun juga. Oleh karena itu, kehidupan para biku sepenuhnya tergantung pada kebajikan para umat dan simpatisan Buddhis. Selanjutnya, dengan demikian, apabila para biku telah menjalani kebikuan lebih dari 7 tahun, sesungguhnya seluruh sel tubuhnya telah diperoleh dari hasil kebijakan dan keyakinan para umat serta simpatisan Buddhis dimanapun mereka berada. Dengan perenungan ini, maka hendaknya para biku dapat lebih meningkatkan pelaksanaan Buddha Dhamma dalam kehidupannya dengan lebih tekun dan bersemangat, menjalankan kemoralan serta melatih meditasi. Dengan demikian, para biku akan dapat memberikan manfaat yang besar untuk para umat yang telah mendukung kehidupannya. Para biku benar-benar akan menjadi ladang yang subur untuk kebajikan mereka. Dan tentu saja, dengan demikian, para biku tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan baik untuk melatih diri agar lebih baik dan terus bertambah baik, sehingga mencapai tingkat tertinggi yaitu kesucian atau nibbana dalam kehidupan ini juga. Demikianlah paling tidak, terdapat 4 hal yang bisa dan pantas direnungkan dalam masa Katina ini. Semoga kita semua tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan Katina ini untuk secara aktif mengembangkan kebajikan dan meningkatkan kualitas batin kita masing-masing. Berdana dengan cara yang benar dan bijaksana akan membuat hasil yang maksimal. Kita memang tidak dapat menentukan kapan buah kebajikan itu akan diterima, tetapi pemberian seseorang bijaksana memiliki 8 sifat mulia yang dapat mempercepat masuknya buah kebajikan itu. Di dalam Anguttara Nikaya 4, 243 ada 8 macam dana dari orang yang baik, yaitu Sucing Deti, berdana barang yang masih bersih, barang yang diberikan benar-benar diperoleh dengan cara yang benar sesuai dengan Dhamma. Jadi bukan barang yang diperoleh dengan cara salah. Yang kedua ada Panitang Deti, berdana barang yang terbaik. Barang yang diberikan adalah merupakan yang terbaik atau terpilih dari yang dimiliki. Jadi mungkin saja bagi seorang miskin, sekepal nasi merupakan yang terbaik dari yang dimilikinya. Yang ketiga ada Kalena Deti, berdana barang tepat pada waktunya, seperti menanam bibit, subur tidaknya juga tergantung pada musim yang tepat. Demikian juga pemberian barang atau dana. Makanan harus tepat pada waktu di mana barang itu dibutuhkan. Pemberian makanan kepada biku atau samanera tepat diberikan pada waktu pindapata atau sebelum lewat tengah hari. Kemudian yang keempat ada Kaphyang Deti,
Berdana barang yang layak diberikan. Barang yang diberikan hendaknya dapat bermanfaat bagi yang menerima dan bukan yang membahayakan. Jadi pemberian yang mencelakakan penerimanya tidak disebut sebagai dana. Misalnya pemberian candu, alkohol, dan sebagainya yang menyebabkan penerimanya menjadi mabuk. Yang kelima ada vicea deti. Berdana barang secara bijaksana dalam memberikan dana hendaknya dipilih orang yang tepat menerima atau penyalurnya. Seperti menanam bibit, kita membutuhkan ladang yang subur. Pemberian dana kepada orang yang silanya kokoh pasti akan berbuah lebih baik daripada orang yang silanya kurang kokoh atau tidak memiliki sila atau kemoralan. Yang keenam ada abhinangdeti, berdana barang secara tetap atau kontinu. Tidak semua orang dapat berdana dengan jumlah yang besar sekali saja. Maka hendaknya tanpa jemu, laksanakanlah dana terus-menerus di mana ada kesempatan sesuai dengan kemampuan. Sang Buddha bersabda, kebajikan yang dilakukan terus-menerus laksana menintiknya air, lama-lama dapat memenuhi sebuah tempayan. Kemudian yang ketujuh ada dadang citang pasadeti. Berdana barang dengan pikiran tenang dan rela. Ketenangan dan kerelaan merupakan sifat mulia yang menambah harumnya kebajikan. Kemudian yang delapan terakhir ada datwa atamanohoti. Berdana barang yang menimbulkan kesenangan batin. Kesenangan dan kebahagiaan ini dapat kita limpahkan dengan merenungkan kepada para leluhur kita. Hal ini bisa dicapai bila mana dalam berdana batin tidak melekat. Kebahagiaan ini masih terasa bila ingatan itu timbul kembali dalam pikiran. Berdana merupakan perbuatan baik yang sangat mudah dilakukan, dan dana merupakan awal dari semua perbuatan baik lainnya. Manfaat dari berdana tidak hanya bisa dirasakan pada kehidupan yang akan datang. Pada saat ini juga bisa dirasakan pahala atau manfaatnya. Manfaat berdana pada kehidupan saat ini diantaranya adalah dengan berdana, berarti kita telah praktik dhamma untuk mengikis kekotoran batin atau loba, dosa, dan moha. Dengan berdana berarti kita berlatih melepas sesuatu milik kita dengan wajar, sehingga jika pada suatu saat nanti kita harus melepas milik kita yang sangat kita cintai, maka kita dapat melepasnya dengan wajar. Manfaat berdana pada kehidupan yang akan datang, yaitu dilahirkan sebagai anak dari keluarga yang kaya raya. Bila terlahir sebagai manusia, jika kita berdana kepada biku sangha, maka kita akan mendapat berkah, yaitu ayu atau panjang umur, fano atau kecantikan dan ketampanan, sukham yaitu kebahagiaan, dan balam kekuatan. Jadi berdana itu memiliki banyak manfaatnya ya. Yuk berdana yuk. Sekian penjelasan dari saya mengenai makna perayaan Katina dan praktek berdana. Akhir kata, saya ucapkan Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.